MPV, SUV, sedan, pick up. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis mobil berdasarkan kegunaannya atau bodinya. Banyak sekali tipe-tipe mobil yang beredar di Indonesia, MPV, SUV, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu tentang MPV, SUV, apa ciri-cirinya, atau apa perbedaannya. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, MPV. Apa itu MPV? MPV itu singkatan dari Multi-Purpose Vehicle, atau dalam bahasa Indonesia yaitu adalah kendaraan multifungsi. Maksudnya apa? Ya kan, ini kendaraan yang dibuat untuk multifungsi, untuk bisa ngangkut orang, bisa juga untuk ngangkut barang, juga bisa untuk mengangkut beban kehidupan. MPV ini sangat laku, sangat banyak di Indonesia ya, karena memang Indonesia itu suka dengan sesuatu yang mudah digunakan dan juga banyak fungsinya. MPV ini juga disebut sebagai mobil keluarga di Indonesia karena kebanyakan keluarga di Indonesia itu memilih MPV untuk mobil mereka. MPV ini dibagi beberapa kelas dari yang kecil sampai yang besar. Dari MPV yang kecil yaitu Toyota Avanza, kemudian Xenia, Mobilio, kemudian ada Grand Max, Luxio, itu termasuk dalam kategori yang kecil. Kemudian ada MPV yang besar atau disebut dengan minivan. Contoh yaitu Toyota Innova, kemudian Isuzu Panther, kemudian ada Toyota Alphard, Odyssey, dan masih banyak lagi yang beredar di Indonesia. SUV atau Sport Utility Vehicle. Maksudnya apa? Yaitu adalah mobil kendaraan utilitas untuk sport. Maksudnya untuk kegiatan-kegiatan yang olahraga lah, bisa disebut seperti itu. Contoh off-road, untuk touring, untuk rally, dan lain sebagainya. SUV ini sebenarnya berbasis dari sebuah truk pick up yang disitu dibuat untuk penumpang sepenuhnya. Oleh karena itu SUV harus bisa hidup di semua medan, dari aspal sampai tanah, dari mendaki gunung sampai melewati lembah, itu semuanya harus bisa dilewati oleh SUV. Ciri-ciri SUV yaitu mobilnya ya agak besar, kemudian rodanya juga agak besar. Mobil ini memiliki ground clearance yang agak tinggi ya, jadi bisa dilihat seperti agak lebih besar dari mobil-mobil yang lain. Contoh SUV yang ada di Indonesia yaitu adalah contoh SUV yang kecil yaitu Toyota Rush, kemudian Daihatsu Terios, kemudian ada SUV yang menengah, di situ ada Fortuner, kemudian ada Pajero, kemudian ada MU-X, ada Everest, dan lain sebagainya. Kemudian ada SUV yang besar yaitu adalah contoh Land Cruiser, kemudian Nissan Patrol, dan juga Hummer. Itu beberapa contoh SUV yang besar. Dan SUV ini memang dipandang itu gagah, kemudian cowok banget gitu. Dan karena itulah mesinnya juga harus ganas karena harus bisa melewati berbagai bidang. Maka dari itu harganya juga mahal. Oke, lanjut yang selanjutnya yaitu adalah pick up truck ya. Kalau kita biasa sebutnya dengan pick up ya, sebenarnya kalau kalian sudah tahu apa fungsinya, apa kegunaannya, ya namanya pick up ya tujuannya untuk mengangkut barang. Oke, banyak jenisnya dari pick up, dari yang kecil sampai yang besar. Pick up yang kecil yaitu contoh adalah Grand Max pick up, Cherry pick up, Kijang pick up, Panther pick up, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pick up yang besar yaitu contoh dari Hilux, kemudian ada Triton, ada D-Max, ada Ranger, dan masih
banyak yang lainnya. Pickup ini dibagi dua juga, ada yang single cabin, ada yang double cabin. Untuk single cabin ya berarti dia hanya memiliki satu kabin untuk 2 orang saja. Kemudian yang double cabin dia memiliki 2 kabin untuk 4 orang penumpang. Ciri-ciri dari pickup truck ya pasti dia memiliki bak di belakang mobilnya. Oke, lanjut ke mobil dengan habitat perkotaan. Kita mulai dengan sedan. Sedan ini dibagi beberapa kategori. Dari sedan itu sendiri, kemudian ada hatchback, kemudian ada wagon. Kita akan bahas satu persatu. Untuk sedan pada umumnya itu memiliki ciri-ciri bahwa mobilnya lebih pendek daripada manusia dewasa. Jadi ciri-ciri mobil sedan yaitu mobilnya lebih pendek daripada mobil-mobil lainnya. Sedan memiliki 3 unsur utama, yaitu pertama memiliki kepala, kemudian badan, kemudian ekor. Yaitu disebut dengan sedan. Contoh dari sedan yaitu ada Toyota Corolla, kemudian ada Accord, ada Vios, Civic dan lain sebagainya, yang disitu memiliki ukuran mobil yang pendek. Kemudian kita akan membahas hatchback. Hatchback yaitu sama seperti sedan sebenarnya. Dia kecil juga, tapi dia hanya memiliki 2 unsur, yaitu kepala dan badan. Dan dia tidak memiliki ekor, jadi hanya kepala dan badan saja. Hatchback ini memang didesain seperti itu agar lebih kecil daripada sedan. Jadi dia sangat lincah di dalam kota. Jadi juga disebut dengan city car. Contoh dari mobil hatchback yaitu Honda Jazz, kemudian Toyota Yaris, Agya, Ayla, kemudian ada Civic hatchback, Sirion, masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian kita akan bahas wagon. Apa itu wagon? Perwagonan duniawi ini apa? Wagon atau station wagon itu pada dasarnya ya sama lagi seperti sedan, tapi dia memiliki ekor. Tapi ekornya, kabinnya itu sampai ke belakang sampai ke ekor. Jadi dia memiliki 3 bagian, yaitu adalah kepala, kemudian badan, kemudian badan lagi. Nah, disitu disebut dengan wagon. Dia sama seperti hatchback tapi lebih panjang, sama seperti sedan tapi kabinnya sampai ke belakang, disebut dengan wagon. Belakangan ini banyak sekali yang penikmat wagon yang mulai bermunculan di Indonesia. Contoh dari wagon ini yaitu adalah Corolla wagon, kemudian ada Civic wagon, kemudian ada Accord wagon, ada BMW seri 3 wagon, ada Mini Cooper Clubman. Perwagonan duniawi bro. Ya, itu mungkin beberapa dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lainnya, jenis-jenis mobil lainnya seperti contoh supercar dan yang sebagainya, mungkin kalian bisa jelaskan di bawah kalau kalian tahu. Karena saya bahas di sini yang memang agak ada di Indonesia ya, yang paling banyak didomisili di Indonesia. Lalu mana mobil yang paling menarik bagi Anda? Mungkinkah MPV atau SUV atau mobil impian Anda Land Cruiser seperti saya Land Cruiser ya? Mungkin lain kali kita akan bahas tentang Land Cruiser, ataupun menyesuaikan dengan rumah Anda. Mungkin rumah Anda di puncak gunung ya, yang cocok untuk mobil Anda ya SUV, ataupun rumah Anda yang ada di tengah kota ya, yang cocok untuk mobil Anda ya city car ataupun hatchback ataupun sedan. Kemudian kalau rumah Anda di tengah laut ya kapal selam yang terbaik. Oke, sekian dulu dari saya. Jika ada salah kata saya minta maaf. Kemudian kalau mau subscribe ya silahkan subscribe untuk informasi selanjutnya. Untuk yang lainnya silahkan. Oke, cukup sekian dari saya.
Apabila ada yang salah dari saya bisa komen di bawah, kita belajar bersama, kita saling koreksi untuk lebih baik lagi. Oke, terima kasih.